Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, pada hari ini kita memasuki hari kedua dalam kegiatan MPLS dan OPD tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku yang saya cintai, kali ini Ustadz akan membahas hadis tentang pentingnya menuntut ilmu. Agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Nah, dalam bahasa Arab, kata ilmu itu sendiri memiliki arti mengetahui, dan lawan kata dari jahil, tidak mengetahui. Bahkan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW berbunyi Iqra, yang artinya adalah bacalah. Nah, ayat tersebut mengindikasikan bahwa membaca yang dapat diartikan sebagai usaha untuk menuntut ilmu sangat penting bagi umat Islam. Lantas bagaimana sih sebenarnya hukum menuntut ilmu menurut pandangan Islam? Anak-anakku yang kami banggakan, banyak hadis tentang kewajiban untuk menuntut ilmu yang bisa menjadi pegangan kita agar terus belajar. Lantaran sangat besar keutamaannya orang berilmu, sebab ilmu itu adalah kunci keberhasilan, kunci segala kebaikan. Dalam Islam tidak akan sempurna dan amal ibadah seseorang tanpa menuntut ilmu. Setiap kita kan lahir dalam keadaan yang sama, suci dari dosa dan tidak berilmu. Gak ada kan orang yang begitu lahir langsung bisa macam-macam, menguasai ilmu macam-macam, kan tidak ada. Akan tetapi manusia kita semua sudah dibekali insting untuk belajar. Mulai belajar berbicara, mengetahui nama-nama benda, hingga mengenal Tuhan. Nah, diwajibkannya mencari ilmu tidak lain agar umat Islam menjadi manusia yang cerdas, yang terhindar dari kebodohan. Banyak hadis yang menjelaskan tentang kewajiban dan keutamaan dalam menuntut ilmu. Yang pertama, talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mari kita ulang bersama-sama. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi menuntut ilmu itu wajib bagi muslim maupun muslimah. Nah, ketika sudah turun perintah Allah yang mewajibkan suatu hal, yang harus dilakukan setiap muslim adalah sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Apalagi hadis berikut ini, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Mari kita ulangi bersama-sama. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Yang artinya, barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi. Maksudnya, setiap orang yang keluar menuntut ilmu akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang rasa malas kerap menimpa penuntut ilmu karena alasan lelah atau penat. Kemudian ia berhenti tanpa sadar, malah menjauh dari jalan yang benar.
Nah, solusi agar seorang penuntut ilmu bisa mengatasi rasa malas yang muncul adalah dengan mengetahui keutamaan dalam menuntut ilmu. Beberapa keutamaan menuntut ilmu adalah yang pertama, kita akan dimudahkan jalan menuju surga. Dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa menuntut ilmu adalah jalan menuju surga? Karena dengan ilmu seseorang akan memahami perkara agama ini dengan benar. Melalui ilmu yang dia miliki, maka Allah akan mudahkan seseorang mengerjakan amal solih. Seperti diketahui, amal solih ialah merupakan cara setiap hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ilmu itu akan memberikan manfaat hingga akhir hayat atau ilmu amal jariyah. Nah, dalam riwayat hadis Muslim juga disebutkan, jika seseorang meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal. Pertama, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, kemudian anak solih yang berdoa untuknya. Kemudian yang ketiga, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu. Kemudian yang keempat, orang berilmu diberi kebaikan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Bukhari Muslim, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Nah, ini semua adalah di antara keutamaan bagi seseorang menuntut ilmu. Masih banyak mengenai keutamaan yang lain dalam menuntut ilmu. Dengan demikian, setelah kita ketahui hadis dan keutamaan menuntut ilmu, maka bagaimana kita semuanya lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Apalagi ini di awal tahun ajaran baru, tahun pelajaran 2021-2022. Walaupun masih dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat. Cukup sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.